Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attentions. For this meeting, we would like to discuss about full structure and written expression. And then for this meeting, specifically, we would like to discuss about the practice exercise and then the explanation of the answer itself. Well, number one, okay, have a look at this sentence. Almost everyone fails blah 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 the driver's test on the first try. It means that from these questions, uh, you have to find the correct answer according to this sentence. Well, you have to choose A, B, C, or D. Oke, di sini almost everyone fails. Ya, hampir setiap orang itu gagal ya, gagal lulus uji kendara ya, uji test drive on the first try pada saat mencoba. Okay, for this sentence that we have to choose the correct answer because this is yeah into the simple present yeah. So the fails needs to infinitive. Jadi memerlukan kata kerja menggunakan to infinitive. Well, the right answer is ya C ya, ini to past ya. Oke, this is the explanations. Katanya dijelaskan bahwa the verb fail requires an infinitive in the complement. Nah, sebagai pelengkapnya menggunakan katanya sebuah infinitive yang menggunakan to infinitive ya. Sedangkan jawaban A, D itu merupakan dalam bentuk verb ing ya, tidak bisa ya. Ada dua kata kerja ya yang berbeda bentuk ya. Oke, di sini. Jadi menggunakan di sini to infinitive. Sedangkan yang B di sini dijelaskan bahwa itu infinitive tapi itu dalam bentuk situasi past time ya. Jadi tidak boleh digunakan karena di sini percakapannya berlangsung ya sekarang dalam bentuk simple present. Jadi itu menggunakan yang tepat adalah C to past. Well, this is the explanations number one. Well, number two, if endangered species blah 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 saved, rainforest must be protected. Well, yeah, this is use if uh, conditional if. Nah, ini merupakan suatu kalimat pengandaian ya. Nah, di sini dikatakan ya if endangered species ya bila mana spesies-spesies yang tidak berbahaya ya itu bla 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 safe. Nah, ini bukan disimpan tapi dilindungi ya. Rainforest must be protected. Jadi hutan lindung ya yang sebagai sumber ya penyerapan air itu rainforest must be protected, harus dilindungi juga di sini. Nah, di sini ya ada bisa dalam bentuk kalimat pasif ya, dipasifkan dengan di. Itu ada or to be, ada be, ada can be, yang di will be. Nah, di sini kita lihat di sini ya. If endangered species. Oke, nah itu jamak ya spesiesnya. Nah, di sini penjelasannya jawabannya adalah A. Mengapa? A di sini. Nah, kita lihat ya. If is used before the noun endangered species and the present verb are followed by the infinitive to be express the result of condition with must. Nah, di sini. Jadi di sini apa? Untuk infinitif kata kerja ya. Ini biasanya kalau pengandaian itu dalam bentuk lampau ya, dalam bentuk pasif ya. Di tapi kenyataannya ya jika katanya di sini spesies-spesies yang tidak baik itu dilindungi, maka itu hutan lindung itu harus dilindungi juga ya.
Jadi di sini uh, if is used. Nah, untuk if ini ya digunakan sebelum the noun endangered species. Nah, ya. In the present ya. Verb, nah untuk kata kerja tadi di sini yang tepat adalah are ini maksud present ya. Itu diikuti oleh katanya infinitive ya. Nah, yang menyatakan itu keharusan ya. Harus ya, kalau tidak dilindungi ya ini akan berdampak yang berbahaya ya, akan berdampak danger ya di sini danger. Nah, jadi di sini ya itu menggunakan are to be ya dalam bentuk ya pasifnya ya menggunakan ini to be-nya are ya dalam bentuk present. Oke, karena di sini ya must protected ya sama hasilnya ya. Jadi di sini menggunakan jawaban yang tepat adalah if endangered species are to be saved. Dan di sini kita lihat ya ada dalam bentuk spesies itu jamak ya, tidak satu tapi banyak. Nah, itu yang tepat itu adalah are to be saved ya. Jika spesies-spesies yang tidak berbahaya itu dilindungi, ya ini rainforest must be protected ya. Begitu juga dengan ya, hutan lindung harus dijaga ya. Oke. Nah, itu adalah ya the right answer. Sedangkan be is a verb word. Nah, kalau be ini ada merupakan kata kerja ya, be ya. Dia harus diaplikasikan dalam bentuk were, was, are dan sebagainya. Can be ya. Can be di sini merupakan yang C itu ya. Choice C and D are modal. Ini merupakan ada modal ya. Can be, will be modal. Tapi di sini ya apa diperlukan katanya dalam bentuk present tense ya. Jadi menggunakan are to be. Well, that's the second explanation about the structure. Okay, number 3 kita lihat di sini ya. The average spoken sentence in conversational English takes 2.5 seconds bla 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 bla. For to complete absolutely ya ini sekali salah ya. Ada dua preposisi. Yang B completing. Ya ini dalam bentuk gerund. Yang C to complete. Nah, ini ya. Yang C ini yang tepat menggunakan to infinitive, dia memerlukan to infinitive. Yang D by completing. Ya, dengan ada apa? Preposisi dan verb ing. Kita lihat di sini ya. Yang C katanya di sini ya. The infinitive to complete is used to express full force. Nah, ini yang menggunakan to infinitive. Jadi di sini rata-rata kalimat dalam percakapan bahasa Inggris itu memakan waktu 2,5 detik ya untuk diselesaikan percakapannya. Jadi di sini menggunakan to complete yang C ya, sedangkan D is an inform dalam bentuk inform ya, not an infinitive artinya digunakan dalam to infinitive. Ya. C juga itu di express yang C itu yang wajib D itu mengapresiasikan dalam bentuk cara ya, bukan tujuan, tapi di sini adalah tujuan dari melengkapi dari percakapan tersebut, yaitu yang tepat adalah di sini jawabannya adalah to complete right. Oke ya, see ya sini the average spoken sentence in conversational English takes 2.5 seconds to complete. Oke, next, number 4 kita lihat di sini. Only 20 years ago ya, 20 tahun yang lalu, most doctors ya, most doctors. Nah, di sini sebagian besar dokter ya, para tenaga medis kesehatan, dokter agreed. Nah, ini agreed ya, mereka sepakat ya. Tidak sepenuhnya. Nah, di sini kita mencari dalam bentuk negatifnya ya, don't to be atau not to be, atau we shouldn't be atau not to be seen. Nah, di sini truth with their terminally ill patient. Nah, 20 tahun yang lalu sebagian besar dari para dokter itu sepakat ya. Mereka tidak sepenuhnya benar katanya untuk mengakhiri atau mengobati pasien itu, yaitu harus dengan menggunakan alat-alat medis yang modern ya. Nah, ini ya mungkin pada hal-hal tertentu, misalnya kalau sakit kepala tidak mungkin harus dioperasi ya, sudah saja minum what is it Panadol atau what is it like Bodrek, itu ya itu sembuh.
Nah, di sini mencari negatifnya, ya. Kita lihat di sini, ya. Jawabannya adalah B. Mengapa tidak don't? Ya, kita lihat di sini, ya. Yang tepat adalah not to be. Not is used before the infinitive to be in the clause after the verb agreed. Nah, ini merupakan klausa. Ya. Nah, jadi di sini harus menggunakan not, ya. Setelah ini kan ada verbnya. Ini sudah subjek, verb. Nah, itu tidak boleh menggunakan don't, tapi di sini not to. Okay, doctors agreed that they shouldn't be. Ya, third would also be correct. Nah, di sini they shouldn't. Kalau ini they shouldn't, ya, be truthful. Ini tidak ada agree-nya. Ya. Yang A is an infinitive. Ya, is an infinitive. But the negative don't is used instead of not. Ya. Ini tidak tepat yang digunakan di sini, ya. Ini yang C katanya requires a verb word. Nah, menggunakan katanya kata kerja, not to participle be. Nah, ini dalam bentuk, ya, untuk participle, ya, present participle, ya, menggunakan been. Nah, jadi di sini katanya yang tepat adalah, ya, not to be, karena di sini setelah subjek kata kerja diikuti oleh not to, ya. Oke, number 4, the answer is B. Ya. Nah, berbeda kalau misalnya dalam bentuk negatif, dalam bentuk kalimat lengkap, ya, misalnya dalam bentuk simple present. You go to school. You don't go to school. Nah, itu terlihat, ya. Setelah subjek diikuti oleh negatif. Kalau di sini tidak, ya. Setelah subjek diikuti verb. Oleh karena itu menggunakan not to, ya, bukan don't. Okay, the explanations, ya. The answer is B, not to be. Well, number, ya, number 5, ya, number 5. Kita lihat di sini. William Torrey Harris was one of the first educators, ya, interested. Nah, William Torrey Harris ini merupakan salah satu, ya, educators, ya, pendidik yang pertama ini interested. Nah, interested tidak merupakan, ya, nanti bergabung, ya, dengan preposisi. Itu merupakan satu kesatuan. Interested in. Nah, di sini ada yang A, in establishing, yang B for establishing, yang C establishing, D to establish. Yang tepat di sini interested, ya, in, ya. Interested in kemudian diikut oleh verb ing. Nah, di sini a logical progression of topic in the school curriculum, ya, curriculum. Nah, di sini yang tepat ada A, ya. Di sini discussionnya in is used after interested. Nah, jadi ini interested in itu sudah merupakan satu kesatuan, ya, diikuti oleh verb ing. Ya, di sini the ing form is used after the preposition in. The preposition in choice. Yang B is for. Nah, ini, ya, ada dua, ya. Ini for not in, ya, harusnya di sini bukan interested for tapi interested in tepatnya. Nah, she doesn't have the correct preposition. Si, ya, jelas sekali di sini, ya. Tidak benar, ya, jawabannya, ya. Interested establishing harusnya diikuti oleh interested in establishing. Sedang yang D itu is an infinitive, ya, itu bukan preposisi tapi ini to infinitive. Oke. Ini number 5, ya. Oke, the answer is A, ya. William Torrey Harris salah satu pendidik, ya, yang pertama kali di sini dia tertarik, ya, dengan kemajuan secara logika tentang topik, ya, topik atau tema-tema dari kurikulum sekolah. Oke, next number 6. Oke, sini kita lihat, ya. Not American Indian tribes, ya, suku, ya, di Amerika, ya, terutama suku Indian di sini used a sign language.
menggunakan bahasa uh, tambang atau tanda ya. Nah di sini apa uh, menggunakan ya jelas ini uh, infinitive ya ini jadi ini to infinitive ya language to communicate yang tepat yang C ya to communicate with tribe that spoke a different language or a dialect. Nah, di sini mereka menggunakan katanya bahasa tanda itu bila mana ya, ingin melakukan komunikasi dengan suku ya yang lain ya itu yang berbeda dari dialek ya logatnya. Oke, di sini yang tepat adalah yang to communicate. Ya, di sini C the infinite to communicate is used express purpose. Karena sini tujuan ya merupakan ada purposes ya. Sedangkan yang A is an inform. Ini merupakan inform ini salah ya. To tidak ada dengan ing. Kemudian in choose B not is used in choice. Ya, ini bukan yang B itu ya tidak tepat ya karena itu ada for not to ya is used digunakan tapi ini menggunakan to communicate. Oke yang D for communicating ya for is used with the past verb ya, tidak ada ya preposisi dengan dalam bentuk past tense ya tapi itu diikuti setelah for itu preposisi diikuti oleh verb in. Oke this is the right answer for this question is C. North American Indian tribes use a sign language to communicate with tribes that spoke a different language or dialect. Okay, there are explanation of structure. Test, yes, structure of discussion, yeah, and question and the answer of the structure. Remember that the structure we have to answer the correct verb according to grammatical yeah, grammatically yeah, in English. Okay, and then for the next discussion, we would like to discuss about a written expression here. Well, okay, this is written expression. Why it is called written expression? Because yeah, the sentences ya are horizontal. Ya, jadi di sini dalam bentuk horizontal, mendatar ya di sini. Ya. Oke, the different from the structure for these written expressions, ya, we have to find incorrect answer. Jadi di sini mencari jawaban yang salah. Kalau kita menemukan jawaban yang salah itu berarti poin benar. Nah, berbeda dengan tadi ya structure. Kita harus mencari jawaban yang benar berdasarkan gramatika. Oke, kita bahas di sini ya. When the silkworms, nah ini ketika ular sutra gets through to lay its eggs, it dies. Nah, di sini ada a silkworm. Ya, ini yang mana yang salah? To lay atau it atau it dies. Kita lihat di sini. Nah, ini ada frasa ya. Setelah kata gets through, itu harus diikuti oleh verb ing, bukan to infinitive ya. Oke di sini ya. Kita lihat di maknanya. Pada saat ya ulat sutra itu berjalan katanya ya get through ya. Get through melalui ya kemudian berbaring ya mengenai telurnya kemudian ya telur-telur itu ya pecah sehingga jadi bakal anak itu dari ulat tersebut itu mati ya. Tapi di sini kita lihat dari apa grammaticalnya yang salah yang mana ya. Oke yang B ya di sini ya itu. Oke because the verb phrase ya frase dari gets through katanya ini memerlukan katanya verb ing. Jadi di sini yang salah itu lay tapi bukan to lay tapi laying L A Y I N G. Nah ini artinya ya laying maksudnya should be laying. Oke jadi ini salah ya. Nah poin salah ini adalah jawaban yang benar. Oke next. Nah ini ada a barometer ya apa pengukur suhu udara. A
A barometer is a device with a sealed metal chamber designed to reading the changes in the pressures of air in the atmosphere. Nah, ini alat barometer merupakan alat yang terbuat dari apa metal ya itu ya. Batu baja ya yang dirancang itu untuk membaca tekanan suhu udara atmosfer. Kita lihat di sini yang mana yang salah. A, barometer. Oke, di sini nounnya. Oke, benar. With a sealed metal. Oke, nah ini ya benar ya. Sealed metal ya dari metal ya. Kemudian chamber descends to reading. Nah, this is something wrong ya. Jadi to tidak boleh diikuti oleh verb ing. Okay. An infinitive is used to express purpose. To reading should be to read. Nah, ini harusnya to read ya, bukan reading. Ya. Jadi yang salah yang C harusnya to read, not to reading. Oke. Okay. Next ya. Since lightning was probably significant in the formation of light, understanding it might help us to understanding light itself. Ah, ini seperti apa? Ini seperti bahasa kiasan ya. Pada saat cahaya katanya sangat penting itu ya sebagai formasi ya bentuk untuk kehidupan. Memahami cahaya tersebut dapat membantu kita untuk memahami hidup itu sendiri ya. Tapi di sini kita lihat yang salahnya yang mana ya di sini. Nah, ini hampir sama ya seperti pertanyaan sebelumnya. Ya, to infinitive-nya yang salah di sini ya. Tapi bukan to understanding, tapi menggunakan to understand ya. An infinitive is used to express purpose. Di sini untuk infinitive ada tujuan ya. Tujuan tadi kita memahami bahwa cahaya, sinar, matahari, lampu dan sebagainya itu sangat penting sekali seperti sekarang ini ya untuk pembelajaran. Kalau tidak ada cahaya itu tidak ada ya, mungkin tidak bisa ya melakukan aktivitas ya seperti membahas ya di sini practice exercise for written expression. Nah di sini jadi jawabannya adalah yang benar adalah yang C. Ini harusnya to understand. Oke, next. Number 10. If the oxygen supply in the atmosphere was not replenished by plants, it would soon be exhausted. Oke. Di sini bila mana asupan ya, jika asupan oksigen di atmosfer itu ya tidak digantikan oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan dari oksigen juga. Nah, kalau misalnya tidak ada tumbuh-tumbuhan maka ya akan segera habis ya, ini oksigen itu tidak ada ya di bumi ini. Nah itu kenapa itu tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu merupakan ya pengganti oksigen ya. Oke, nah di sini tapi yang salahnya yang mana di sini? Ya, karena ini dalam bentuk peandaian ada if. Jadi di sini yang bentuk was ya di sini ya. Ini bentuk was itu harus diganti menjadi were. Ini pengandaian ya. Bila mana ya di atmosfer ini supaya udara itu ya tidak digantikan oleh tanam-tanaman ya sebagai penggantinya ya, maka udara itu akan ya berkurang bahkan ya habis ya di sini. Jadi sangat besar sekali pengaruh dari tumbuh-tumbuhan itu ya untuk menghasilkan oksigen. Jadi di sini yang salah di sini ya, bukan menggunakan was tapi di sini were ya. In contrary to the fact clauses, pada kenyataannya katanya were is the only accepted from the verb be. Nah di sini diganti menjadi were ya. Oke, jadi the correct answer is in the atmosphere. Wah, mengapa Pak? Itu kan ini kan dalam bentuk apa? Subjeknya itu singular. Iya, memang singular. Tapi ini dalam konteks pengandaian atau if clause itu menggunakan were, not was. Oke. Then number 11. Nah, the Girl Scouts. Nah, the Girl Scouts ini apa? Pemandu sorak ya, misalnya dalam permainan olahraga itu ada the Girl Scouts ya yang seperti cheerleader lah ya kalau kita di sini, which was founded by Juliet Gordon Low in 1912, has grown to a current membership of more than 3 million girls. Itu pertama kali ditemukan oleh ini yang mendirikan yang membuat dari ini Girl Scout itu Juliet Gordon ya pada tahun 1912.
Nah, kemudian berkembang sampai sekarang ini lebih dari ya 3 juta girls ya, 3 juta gadis yang ikut ya, million ya. Oke, di sini yang salahnya yang mana di sini? Kita lihat di sini ya. Was pounds. Ya, kita the girl scouts. Nah, di sini yang salahnya sih adalah katanya yang A. Mengapa A? Ya, B followed by a participle pound should be was pounded. Pounds mean discover, pounded mean establish. Nah, ini ada ya. Mengapa di sini ini was found ya ditemukan. Tapi kalau pounded ya diganti katanya ya A ya. Uh, pound should be was pounded ya, artinya pounded, pound to mean discover ya, discover itu menemukan. Tapi di sini founded itu ya mendirikan ya, tapi di sini bukan menemukan. Juliet Garden ini adalah yang mendirikan, establish, jadi founded, was founded ya, di sini founded. Okay, not found but founded. Itu berbeda pound dan founded. Kalau pound tadi itu discover, hanya menemukan saja, tapi kalau founded itu adalah yang membuat, yang mendirikan ya, tadi di sini pemandu sorak di sini pertama kali menciptakan ya gitu. Okay, next sorry, the last one, 12. During the past decade ya, selama beberapa dekade yang lalu, 20 million scholars, 2 juta ya, mahasiswa atau siswa tamatan ya, di sini spended more than 50 billion dollar, menghabiskan, mereka yang sudah selesai ya dari sarjana ini menghabiskan kurang lebih katanya itu 50 billion dollar ya. Nah, di sini billion ya. Ini menghasilkan menghabiskan ya 50 billion dollar in 10 years ya, selama 10 tahun. Student loans ya, student loan itu pinjaman ya, uang pinjaman itu siswa yang sudah selesai itu menghabiskan kurang lebih 50 billion dollar. Oke, kita lihat di sini yang salah ada spended, karena ini bukan regular verb, tapi spend itu dalam bentuk irregular verb ya, ada spend, spent, spent. Nah, ini bukan spended. Nah, ini yang salahnya itu karena the past form of the verb to spend is spent ya, jadi bukan spended, bukan irregular. Ini karena bukan regular tapi irregular. Irregular itu sudah ada ya, spend menjadi spent. Nah, bentuk keduanya. Oke, nah di sini dalam bentuk written expressions. Well, to make a count like that, you have to be careful to make a differentiations of the structure and written expression. Remember that it structure you have to find the correct grammar yeah, in the English, and then if the written expression you have to answer the incorrect grammar that become the correct answer. Okay, I think that yeah, the simple explanation about the structure and written expression. Okay, thank you very much for paying attention of this structure and written expressions. I wish that the simple explanation will be understood for you all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.